Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persembahkan media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pakerti. Bab 1. Keutamaan orang yang berilmu. Membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9 dengan tartil. Marilah baca ayat ini bersama-sama dan kemudian membaca artinya di Al-Quran terjemah. Hukum bacaan wakaf. Arti wakaf dan isinya. Secara bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Sedangkan menurut ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda wakaf untuk mengambil napas dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Jenis wakaf. Wakaf tam, wakaf yang sempurna. Tanda wakaf yang memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan dan tidak memengaruhi makna dari suatu ayat yang sedang dibaca. Wakaf kaf, wakaf yang wajar. Yaitu tanda wakaf yang memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan. Namun, sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dari ayat sesudahnya. Jenis wakaf. Wakaf hasan, wakaf yang baik. Artinya wakaf yang memberhentikan bacaan tanpa memengaruhi arti dan ayat sesudahnya, tetapi ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. Wakaf kabih, wakaf yang buruk. Artinya wakaf yang memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat yang masih berkaitan dengan lafaz dan maknanya dengan bacaan setelahnya. Cara membaca bacaan wakaf. Apabila berhenti pada suatu lafaz yang berharakat sukun, tetap dibaca mati, tidak ada perubahan. Apabila berhenti pada lafaz yang huruf terakhirnya berharakat, harakat tersebut dibaca sukun atau mati. Apabila berhenti pada lafaz yang huruf terakhir berupa ta, marbutah, cara membaca huruf tersebut adalah diganti dengan huruf ha, yang dibaca sukun. Apabila berhenti pada lafaz yang huruf terakhirnya berharakat dan huruf sebelumnya sukun, cara membacanya disukunkan kedua-duanya. Apabila berhenti pada lafaz yang terakhirnya didahului dengan mat asli atau mat lain, huruf terakhir dibaca sukun dan dibaca panjang 2-4 harakat, kondisi ini disebut mat aritlis sukun. Apabila berhenti pada akhir ayat yang lafaznya berharakat fathah tanwin, lafaz tersebut dibaca fathah dengan panjang 2 harakat, bacaan ini dinamakan mat iwat. Macam-macam tanda wakaf beserta artinya. Huruf mim artinya wakaf lazim jadi harus berhenti. Huruf jim artinya wakaf jais jadi boleh berhenti dan boleh lanjut. Huruf ko dan fa artinya wakaf mustahab jadi lebih utama berhenti. Huruf la artinya adamul wakfi jadi tidak boleh berhenti. Huruf to artinya wakaf mutlak jadi harus berhenti. Huruf sin artinya saktah jadi berhenti sejenak tanpa bernapas lalu melanjutkan bacaan. 3 titik ganda namanya wakaf muanaka artinya berhenti pada salah satu titik. Huruf kof namanya kila, alaihil wakfu artinya boleh berhenti, tapi lebih diutamakan lanjut.
Huruf za, namanya wakaf mujawas artinya boleh berhenti, tapi lebih diutamakan lanjut. Kata sola namanya wasal aula artinya boleh berhenti, tapi lebih diutamakan lanjut. Kata kola namanya wakaf aula artinya boleh berhenti, tapi lebih diutamakan lanjut. Kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9. Kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. 1. Salah satu etika dalam menghadiri majelis adalah memberikan tempat duduk bagi orang lain agar bisa ikut menuntut ilmu di dalam majelis. 2. Seorang yang menjadi pemimpin majelis diperbolehkan untuk mengatur ketertiban di dalam majelis. Seseorang yang melapangkan tempat di dalam majelis akan diberikan pula kelapangan oleh Allah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya beserta niat dan motivasi perbuatan tersebut. Memberikan dorongan kepada orang-orang yang beriman agar rajin menuntut ilmu. Kandungan surat Az-Zumar ayat 9. Orang yang selalu beribadah akan lebih beruntung dibandingkan orang-orang musyrik. Orang yang mengetahui jelas berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Hanya orang-orang berakal yang mampu mengambil pelajaran. Hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan menuntut ilmu. Hadis tentang wajibnya seorang muslim menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridotun, ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis keutamaan menuntut ilmu. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang derajat orang yang berilmu. Artinya, dari Ibnu Abbas, ketika menafsirkan ayat 11 surat Al-Mujadalah, dia berkata maksudnya adalah, Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis tentang kebahagiaan seseorang karena ilmu. من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, tuntutlah ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Hadits riwayat Ahmad. Contoh perilaku mengamalkan surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Al-Zumar ayat 9. 1. Selalu membaca setiap waktu. Dengan membaca, wawasan akan semakin luas dan dapat memperkaya diksi. 2. Tidak malu bertanya kepada orang yang lebih berkompetensi. 3. Berpikir kritis dan berpikir kreatif. Selalu berusaha menganalisis sesuatu dan mau mencoba hal-hal yang baru. 4. Mencatat hal-hal yang penting agar tidak mudah lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat.